Ya pemirsa, pasangan suami istri Baim Wong Paula Verhoeven saat ini tengah menjadi sorotan. Sebenarnya sudah berkali-kali jadi sorotan. Tapi kali ini lewat kontennya yang berpura-pura membuat laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ke kepolisian. Videonya memang sudah dihapus dari kanal YouTube, tapi tetap berujung reaksi negatif dari berbagai pihak. LPSK menyebut KDRT bukan untuk bercanda atau konten prank. Sementara pakar pidana menyebut laporan palsu ini masuk dalam unsur pidana. Kita bahas lebih dalam sore hari ini bersama pakar pidana Universitas Indonesia, Eva Ahjani Zulfa. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Eva, ketemu lagi. Halo, selamat sore Mbak. Baik, Mbak Eva langsung saja kalau begitu ya dari kacamata KUHP, tindakan Baim Paula ini memenuhi unsur pidana enggak sih? Ya, karena saya tidak terlalu mengikuti ya kontennya seperti apa. Tetapi intinya adalah bahwa setiap orang yang kemudian membuat laporan palsu kepada pihak yang berwenang, ya, terutama yang kita kenal di sini kepolisian, padahal dia tahu bahwa peristiwa pidana itu tidak terjadi, memang itu adalah satu tindak pidana, ya. Jadi semacam membohongi petugas penegak hukum gitu, Mbak. Ya, jadi ini yang kemudian dianggap berbahaya gitu ya, karena lembaga ini bukan untuk main-main gitu ya, sehingga memang ada ancaman pidananya untuk para pelaku yang melakukan hal tersebut. Mbak Eva, laporan palsunya ini apakah laporan yang sudah dicatat saja atau ketika baru didengarkan oleh petugas sudah masuk klausul pidana? Ya, kalau kita berbicara tentang pasal 220 ini Mbak, pada dasarnya ini adalah delik formil. Ya, artinya apa? Delik atau tindak pidana yang sempurna ketika perbuatan pelaku itu terjadi. Jadi tidak ada kaitannya dengan peristiwa administratif sudah dicatatkan atau tidak. Gitu. Jadi baru ngomong aja sudah masuk ya? Jadi, ya, betul. Jadi ini perbuatan dari pelaku ketika dia melaporkan, gitu ya, bahwa terjadi suatu peristiwa pidana yang dia tahu persis itu tidak terjadi, gitu ya. Itu kan sesuatu yang mengancam ketertiban umum gitu, betul, ya, betul. Dan saya kira membahayakan kalau ini dibiarkan. Terlepas dari motifnya katanya ingin membuat sebuah konten edukasi begitu ya Mbak Eva? Ya, kita punya yang namanya etika cyber. Ya. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ini yang harusnya difahami. Ya, dalam konteks apapun termasuk dalam konten saya kira itu ada etikanya. Jadi berita apa yang boleh dan kemasan berita itu seperti apa, bagaimana menyampaikannya, itu juga harus difahami oleh pelakunya. Ya, jadi jangan kemudian mengunggah satu konten yang dilakukan dengan cara atau yang barangkali isinya itu bertentangan dengan undang-undang, Mbak. Ini pelanggaran atas yang kita sebut sebagai etika cyber. Baik. Bicara mengenai etika cyber itu Mbak Eva. Satu tindak pidana begitu. Maaf Mbak Eva saya potong tadi ya, untuk etika cyber sendiri, kalau kita mungkin bisa elaborasi lebih dalam, bahas lebih lanjut terkait dengan yang terjadi di media sosial, yang terjadi di dunia maya sampai dengan saat ini. Apa saja tindakan atau konten-konten yang menurut Mbak Eva ini bisa memenuhi unsur pidana? Penipuan misalnya atau pelanggaran siber lainnya. Tapi kita kalau misalnya bicara mengenai Baim Paula, kita bicara mengenai penipuan saja deh. Sebetulnya ini bukan istilah penipuan yang kita kenal di dalam KUHP. Ya, kalau kita bicara KUHP baik di dalam pasal 378 maupun dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, itu penipuan itu selalu menipu untuk tujuan kekayaan gitu, materi. Kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan. Tetapi yang terjadi di sini adalah tindak pidana terhadap penguasa, yaitu pejabat yang berwenang gitu. Polisi ya, dibikin jadi prank ya. Kalau kemudian dibohongi gitu ya, bisa jadi kemudian berakibat penggunaan kewenangan yang tidak pada tempatnya. Implikasinya itu Mbak yang dijaga oleh KUHP. 220 dan 317 makanya yang digunakan ya Mbak Eva? Ya, kalau saya sih menganggap ini yang paling tepat 220 ya kalau memang 220. Itu terjadi. Karena kalau 317 itu adalah pelaporan yang mengakibatkan rusaknya atau terhinanya seseorang. Ya, rusaknya nama baik orang atau terhinanya seseorang. Jadi
kalau 317 kok tidak terlalu tepat ya. Atau barangkali 318 gitu ya, bukan 317. Ya, Boleh dijelaskan lebih lanjut Mbak Eva 318? Iya, kalau 318 itu seseorang ya menyatakan atau menyampaikan atau memberitakan satu tindak pidana yang sebetulnya tidak terjadi. Oke. Jadi memang 318 itu tidak ditujukan bahwa laporan itu harus kepada pejabat yang berwenang. Agak berbeda dengan 220, itu spesifik bahwa laporan itu harus ditujukan kepada lembaga yang memang punya kewenangan itu. Lex spesialis Itu ya. saja bedanya. Ancaman terberatnya apa Mbak Eva? Ya sebetulnya ini tindak pidana yang tidak terlalu berat ancamannya ya, karena kalau kita lihat di pasal 220 ancamannya adalah 1 tahun 4 bulan penjara. Ya jadi boleh dibilang ini bukan ancaman pidana berat, tetapi rasanya ancaman itu cukup untuk membuat orang berpikir ya, kalau mau melakukan itu ya ada sanksi pidananya begitu Mbak. Asal betul ditindak seperti itu, kalau misalnya ujung-ujungnya damai, ya ditakutkan tidak menimbulkan presiden atau efek jera seperti itu ya Mbak Eva ke depannya. Saya rasa ini bukan tindak pidana yang bisa direstoratif begitu ya, karena ini kan terhadap publik gitu. Betul, betul. Ya, gimana. Tetapi bagaimanapun juga nanti tergantung kepada kebijakan dari penegak hukum, entah itu kepolisian atau barangkali hakim di pengadilan ya, untuk melihat apakah besar kesalahan yang dilakukan ini memang harus diberikan imbalan berupa penjara gitu ya, penjara dengan jumlah 1 tahun 4 bulan itu atau lebih kecil, atau diancam dengan pidana bersyarat cukup gitu ya, cukup memberikan pelajaran, itu jadi kewenangan hakim Mbak. Tapi yang penting adalah again, semoga bisa menimbulkan efek jera, karena lagi-lagi Mbak Eva mungkin ini sekaligus sebagai pertanyaan terakhir gitu. Apakah diperlukan gitu semacam kontrol dari penegak hukum bagian siber untuk konten-konten semacam ini yang pada suka gimmick gitu, suka bikin prank dan ini bukan hanya muncul dari Baim serta Paula saja gitu, konten-konten gimmick yang menyinggung SARA atau norma sosial sensitif lainnya ini tuh banyak sekali di media sosial. Apa tanggapan Anda? Iya, saya kira dalam menggunakan cyber sebagai satu alat komunikasi yang baru ya di dalam kehidupan masyarakat, kita juga punya etika. Ya, pagarnya terutama adalah kepada konteks bahwa unggahan itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau dilakukan dengan cara atau dibuat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Ya, terutama itu Mbak. Dan tentunya rasa kesusilaan masyarakat tentunya. Ya, jadi norma sopan santun, norma bagaimana menghormati privasi orang gitu. Kemudian memperhitungkan apakah kalau konten itu berbahaya atau tidak. Dampaknya ketika kemudian itu ditayangkan, itu juga menjadi tanggung jawab dari si pembuat konten. Baik. Itu harus yang rasanya kita sebarluaskan ya edukasi ini kepada teman-teman yang memang penggiat di dalam dunia media sosial gitu. Ya, influencer kan harusnya memberikan influence yang baik ya Mbak Eva, alih-alih influence yang jelek gitu kepada masyarakat. Baik, terima kasih atas insight-nya dan juga informasinya, pakar pidana Universitas Indonesia, Mbak Eva Ahyani Sulfa. Salam sehat selalu Mbak Eva, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Assalamualaikum. Pemirsa tetaplah bersama MNC News Now, kami akan segera kembali bersama rekan saya Pram Senjaya sesaat lagi.